Kelompok kriminal bersenjata di Papua terus menebar teror dalam beberapa waktu terakhir ini. Jika sebelumnya kelompok kriminal ini menyerang TNI Polri yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Bumi Cendrawasih, kini mereka mulai berani menyerang warga sipil yang tidak bersalah termasuk tenaga kesehatan. KKB menyerang 2 distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang yaitu distrik Kiwirok dan Okika di hari Senin dan Selasa kemarin. Mereka membakar rumah, sekolah, perkantoran hingga barak tenaga kesehatan yang sebelumnya mendapat jaminan untuk tidak diganggu dan dilukai. Tercatat ada 11 orang tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat yang bertugas di distrik Kiwirok. Akibat serangan ini 8 orang melarikan diri meski dengan sejumlah luka. Sementara 3 tenaga kesehatan lainnya sempat dilaporkan hilang. Tak berapa lama seorang perawat perempuan ditemukan sudah meninggal di dasar jurang dan 1 lainnya ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Saat ini TNI Polri masih mencari 1 orang dokter yang hilang tak tentu rimbanya. Pertanyaan pun mencuat, apa yang menyebabkan KKB semakin berani melakukan agresi di tanah Papua dan melukai banyak warga sipil termasuk tenaga kesehatan? Bagaimana pemerintah merespon tuntutan organisasi profesi, baik IDI maupun PPNI, untuk menarik tenaga kesehatan dari daerah Papua? Dan apakah pemerintah dalam hal ini aparat keamanan akan mengeluarkan kebijakan yang lebih keras merespon aksi KKB akhir-akhir ini? Pemirsa, lagi-lagi kelompok kriminal bersenjata Papua menyerang warga sipil. Pastinya ini bukan peristiwa yang pertama kali, tapi yang membuat miris korbannya adalah tenaga kesehatan yang seharusnya tidak menjadi korban penyerangan, pemirsa. Karena tenaga kesehatan yang dikirim ke wilayah pelosok di Papua sebenarnya untuk memberikan hak kesehatan untuk para masyarakat di sana. Itu akan saya bahas di malam hari ini. Apa sebenarnya pemicunya? Apa yang harus dilakukan, apakah yang dilakukan pemerintah selama ini kurang keras sehingga kelompok kriminal bersenjata semakin beringas? Sudah ada di studio TV One di sini Bapak Harif Hadilah yang merupakan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Pak Harif, selamat malam. Selamat malam. Ya, kita juga telah tersambung dengan sejumlah narasumber saya, mulai dari Bapak Dayeng Fakih, Ketua Umum PBID. Pak Dayeng Fakih, selamat malam. Selamat malam Mbak Caca. Ya. Selain Pak Dayeng Fakih, saya sudah tersambung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat malam, Pak Kamal. Selamat malam, Mbak Caca. Ya, Pak Kamal, saya ingin mengetahui informasi yang terbaru dari lapangan. Usai ada penyisiran, proses penangkapan atau mencari otak dari pelaku penyerangan, apakah ada perkembangan terbaru lainnya, Pak? Karena kita media sudah dapat informasi salah satu dari pelaku berhasil dilumpuhkan oleh aparat. Ini bagaimana, Pak? Ya, halo, ya. Untuk setelah jadi kontak tembak pada net, itu salah satu dari kelompok kriminal bersenjata tembak mati oleh anggota kita dan 2 luka-luka. Itu juga diakui oleh pimpinan mereka. Jadi pantauan dari rekan-rekan masyarakat yang ada di sana, ya, karena setelah mereka melakukan kontak tembak dengan rekan TNI, terus kemudian diketahui juga ada luka, mereka terus menyasar kepada sarana umum yang ada di Kiwirok. Kemudian melakukan pembakaran dan pengerusakan terhadap beberapa fasilitas termasuk kantor Puskesmas, kantor Puskesmas, terus kemudian beberapa kantor lainnya. Maka dari itu pada saat dilakukan pengerusakan dan pembakaran kantor Puskesmas dan beberapa fasilitas lainnya itu terlihatlah rekan-rekan medis yang mereka akhirnya melakukan kekerasan sama rekan-rekan medis dari sampai kemarin ada 9 tim medis yang mengalami luka dan saat ini 1 yang meninggal dunia sudah kita evakuasi di saat ini jenazah di pos TNI di perbatasan dan kemudian 1 warga masyarakat yang tim medis yang belum kita temukan, ya, itu Kirial Sokai
Memang pada saat terpisah dengan rekan-rekannya terlihat beliau lari, ya namanya juga rasa ketakutan yang cukup luar biasa. Mereka berupaya untuk menyelamatkan diri. Namun rekan-rekan sejak hari Selasa hingga hari ini belum kita temukan yang bersangkutan. Ya, Pak Kamal, ini kan begitu banyak informasi yang berkembang, apalagi juga dari keterangan salah seorang korban yang menceritakan detik-detik peristiwa penyerangan. Sebenarnya awal mula penyebab pertama sehingga kelompok kriminal bersenjata ini membakar puskesmas, rumah guru, rumah nakes, atau menyerang secara masif, ini ada masalah apa sih Pak di lapangan? Kita belum terlihat secara jelas. Jadi yang perlu kami jelaskan, kronologis awal itu ketika rekan-rekan TNI yang melaksanakan pengamanan perbatasan melihat sekitar 9 orang melintas jarak sekitar 300 meter membawa beberapa pucuk, terus kemudian diintai. Setelah tidak lama kemudian terjadi kontak tembak. Diduga dari kelompok mereka itu ada yang tertembak, yang kena tembak sehingga mereka terjadi kemarahan. Terus kemudian dia melambung ke distrik, ke kota, ya dari posisi di pinggiran kampung itu, terus kemudian mereka melakukan pembakaran beberapa fasilitas, termasuk sekolah, terus kemudian Bank Papua, terus kemudian puskesmas, di mana puskesmas itu rumah-rumah nakes kan di sekitar puskesmas itu sendiri, dan saat itu juga beberapa nakes sedang melaksanakan kegiatan pelayanan di kantornya. Makanya ketika kelompok kriminal bersenjata ini melakukan kekerasan terhadap fasilitas yang ada di nakes, terus kemudian rekan-rekan dari nakes itu untuk menyelamatkan diri, namun mereka juga dikejar, bahkan dibantai ketika didapatkan dan dibuang ke jurang. Oke. Baik, ditahan dulu Pak Kamal. Mungkin saya ke Pak Daeng Fakih. Pak Fakih, kalau lihat dari apa yang dikatakan oleh Pak Kamal, kita tahu kan bahwa konflik di perbatasan apalagi di Papua, aparat kepolisian dan TNI memang sedang memburu kelompok kriminal bersenjata, apalagi sudah disematkan teroris kepada kelompok mereka. Kalau sudah seperti ini, jika ada tergesek apapun di lapangan, yang jadi sasaran ini ternyata warga, bahkan dokter di lapangan, perawat yang bertugas. Ini bagaimana Pak Daeng Fakih? Ya, kami sebenarnya sangat menyesalkan ini. Mestinya kan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan itu dalam situasi seperti apapun, termasuk perang ini tidak boleh, tidak dibenarkan untuk diserang. Ini saya kira ini ada sebuah apapun alasannya, apapun penyebabnya, kami melihat ini ada sebuah pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia. Karena yang semestinya dan dilarang untuk diserang, itu mereka serang. Dan terus terang kami, Mbak Caca, Ikatan Dokter Indonesia, mudah-mudahan nanti bersama PPNI, kami mempertimbangkan ini, melakukan gugatan pelanggaran hak asasi manusia ke Komisi Hak Asasi Manusia Internasional. Karena ini tidak dibenarkan, alasan apapun, penyebab apapun itu tidak dibenarkan diserang fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Ya, mungkin saya ke Pak Harif. Pak Harif, pastinya di antara dokter yang bertugas, tenaga kesehatan lebih banyak bertugas adalah perawat. Bisa kita katakan berapa banding berapa, lebih banyak perawat yang bertugas di Papua. Ini perempuan menjadi korban begitu ada pelecehan di dalamnya, penyiksaan hingga meninggal dunia. Ini bagaimana PPNI melihatnya? Ya, saya kira kita selain menyesalkan juga mengutuk keras sebenarnya aksi brutal yang dilakukan oleh kelompok kriminal ini. Jadi saya kira ini juga mewakili siapa ya. Kami juga nanti akan koordinasi dengan Pak Daeng. Ini kemana pantasnya? Apakah ke Komnas HAM internasional atau ke mana gitu ya? Karena kejadian ini beberapa kali berulang ya. Dan kalau dilihat jumlahnya memang banyak perawat sih, 1:5 sampai 7 lah kalau dengan dokter. Dan memang saya sedikit ralat informasi bahwa yang meninggal itu sejawat kita dari analis ya. Ahli media analis ya.
Dan di dalam 10 di antara 10 orang itu juga ada 4 orang perawat, yang 1 luka berat ya. Dan kejadian ini yang saya katakan tadi sudah beberapa kali, bahkan ada yang meninggal juga beberapa waktu yang lalu. Dan saya juga atau kita sepakat bahwa ini ada tugas kemanusiaan. Ya. Tugas kemanusiaan ini sebenarnya tidak memilih-milih siapa dan pihak mana sebenarnya. Kalau di Fasiankes itu orang jahat aja ditolong untuk kesehatan kita ini ya. Oleh karena itu saya kira kepada pihak-pihak ya, itu terutama KKB, saya kira hentikanlah aksi kekerasan terhadap nakes ini. Karena kita ini akan melayani ya, kita melayani masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan di sana. Tidak mudah untuk teman-teman kami bertugas di daerah-daerah yang terpencil sana ya. Ya, ini memerlukan berbagai pengorbanan, memerlukan berbagai komitmen yang kuat untuk bisa bertugas di sana begitu. Baik, nanti sesaat lagi saya akan langsung tanyakan dengan juru bicara Gubernur Papua, Bapak Rifai Darus, dan juga pastinya yang mengerti mengenai konteks kepapuaan, yakni adalah Prof. Hermawan Sulistyo. Karena jikalau ini berlanjut, bagaimana jika tenaga kesehatan diminta ditarik mundur dari wilayah Papua, sementara mereka sangat dibutuhkan tenaga dan juga bantuannya. Sesaat lagi.